Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Eka dengan NIM A11 2021 13357. Di sini saya akan menjelaskan project yang sudah kami buat, yaitu tentang float area segmentation. Eh, Pada bagian front end yang kita buat ada pada dashboard template. Di sini ada login, predict, dan register. Dan pada bagian backend yang sudah kita buat ada pada di bagian app.py di sini. Ini adalah bagian penting untuk mengakses bagian backend yang sudah kelompok kami buat. Di sini yang pertama saya menggunakan beberapa library, yaitu import OS, operating system agar bisa menjalankan OpenCV2, dan CV2 telah memiliki fungsi untuk menampilkan gambar atau visualisasi gambar ya, dan SQLite3 sebagai untuk bisa membuat database SQLite. Dan di sini saya menggunakan framework Flash karena backend menggunakan Python, dan beberapa fungsi yang saya gunakan di sini ada render template, request, redirect, URL for session sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan di sini ada TensorFlow Keras, import fungsi backend SKey. Oke, ini nanti akan sebagai permodelan ya. Lalu ada TensorFlow Keras model dengan import load model juga. Yang di sini pertama konfigurasi image height dan image width. Di sini saya samakan ya untuk menjadikan persegi 256 dengan upload folder dan result folder ada di sini. Oke, nantinya hasil dan upload. Oke. Kembali lagi. Dan database dengan nama user.db. Kenapa user.db? Karena hanya user saja. Dan di sini saya juga mendeklarasikan 4 model yang sudah kita buat, yaitu unit float model final, attention, terus my model, terus unit 3 plus. Ada make their upload folder, secret key, lalu masuk pada bagian database. Di sini con sama dengan SQLite3 connect database dengan C sama dengan con cursor C.execute. Jadi variabel con ini dimasukkan pada C untuk menjalankan fungsi execute, yang menghasilkan nanti create table if not exist user, nanti akan username dan password di sini. Lalu con.commit, commit ini maksudnya itu dijalankan ya. Execute ini juga fungsinya untuk menjalankan suatu query, yaitu dan query-nya ini. Commit itu untuk dijalankan, dan conclude itu ditutup, karena program yang dijalankan pasti juga bisa ditutup. Dan ini TV ini lalu lanjut pada custom matrix. Di sini masuk pada bagian yang penting dalam permodelan untuk model yang sudah kita buat, yaitu pada bagian bisa dibilang bagian preprocessing. Di sini ada dice coefficient y-true, y-break smooth. Fungsinya dibuat untuk membandingkan seberapa mirip gambar yang diprediksi dengan
aslinya, mengukur tingkat tinggi akurasi gitu, suatu model prediksi. Ya ada fungsi load model di sini, ada fungsinya untuk load model ini beberapa dan 4 model yang sudah kita buat dengan isi variabel yang fungsi yang sama. Dan di sini kita log di sini dengan output. Di sini apakah semuanya sudah di load. Lalu masuk pada bagian image di sini, preprocessing image di sini, karena gambar yang kita upload belum tentu memiliki ukuran yang sama, jadi di sini kita resize di sini agar image width dan image height sama yang sudah seperti di atas tadi 256. Lalu ada post process mask, batch mask di sini, calculate, lanjut pada login di sini. Tadi sudah saya jelaskan di sini connection. Sini manggil database lagi dengan connection, masuk dalam C dan jalankan fungsi execute yang menghasilkan query di sini. Connection close, ditutup dan user originator. Ini apabila login berhasil akan langsung dialihkan ke bagian dashboard, dan apabila salah akan muncul alert yaitu username atau password salah di sini. Register juga sama dengan login tadi. Apabila gagal juga ada alert seperti ini, username sudah ada. Logout. Sini ada predict model, dashboard, predict model. Sudah itu bagian backend, dan lalu ini bagian frontend-nya itu pada bagian dashboard. Ada CSS-nya juga di sini. Saya jadikan satu ya pada setiap file. Simpel saja. Login juga sama. Simpel saja. Bagian predict. Result. Function. Result. Unit backbone result. Result. Lalu pada bagian register di sini. Saya buat simbol saja untuk bisa mengisi username dan password saja. Kalau kita bisa langsung demo saja. Sini udah saya start ya. Baik. Di sini flash run karena saya menggunakan frame flash, jadi gunakan flash run. Sini tadi saya sudah membuat username dan password. Tadi bagian login ya. Di sini ada bagian dashboardnya untuk bisa langsung prediction, bisa langsung di start di sini. Kita bisa memilih foto di sini. Oke. Karena kita menggunakan 4 model yang berbeda dan memiliki ukuran yang besar-besar,
tadi sudah saya siapkan. Di sini pasti loadnya akan lama, dan hasilnya dari foto tersebut tadi adalah seperti ini. Apabila sudah di load, original image seperti ini, dan unit result di sini memiliki akurasi 43,75%. Attention unit memiliki akurasi 46,51%, dan unit backbone memiliki akurasi 55,37%, dan unit 3 plus result unit 3 plus memiliki akurasi 52,0,7%. Ini bisa kembali dan lokal untuk kembali lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.